Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang K.H. Ahmad Dahlan tentang teori pendidikan. Yang mendirikan Muhammadiyah adalah K.H. Ahmad Dahlan. Lahir tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Organisasi ini lahir sebagai perwujudan keprihatinan karena melihat kenyataan umat Islam di Indonesia dalam cara menjalankan perintah-perintah agama Islam banyak yang tidak bersumber dari ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam hal itu, K.H. Ahmad Dahlan menghendaki agar dengan Muhammadiyah orang-orang Islam mengamalkan dan menggerakkan Islam dengan berorganisasi. Intelektualitas dan religiositas K.H. Ahmad Dahlan. Aspirasi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dapat dilihat dari perjalanan intelektual, spiritual, dan sosialnya terdiri dari dua fase biografi. Fase pertama, setelah menunaikan ibadah haji pertama pada tahun 1889. 1. Berusia 20 tahun. 2. Didorong oleh upaya peningkatan spiritual pribadi dengan cara menunaikan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Yang ketiga, aktivitas keagamaan. Yang poin B, fase kedua setelah menunaikan ibadah haji kedua, yaitu pada tahun 1903. 1. Berusia 34 tahun. Dan kedua, menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Di samping itu, untuk memperdalam Islam lebih dalam lagi, baik kepada ulama menjadi syekh di sana. Yang B, realitas sosial agama di Indonesia. Kondisi masyarakat yang masih sangat kental dengan kebudayaan Hindu dan Buddha memunculkan kepercayaan dan praktik ibadah yang menyimpang dari Islam. Kepercayaan dan praktik ibadah tersebut dikenal dengan istilah bid'ah dan khurafat. Menurut realitas sosial agama ini mendorong Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Namun gerakan pemurniannya dalam arti pemurnian ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat baru dilakukan pada tahun 1916. Realitas sosial pendidikan di Indonesia. Ahmad Dahlan mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan ajaran-ajaran agama dan pendidikan barat yang sekuler. Kondisi ini menjadi jurang pemisah antara golongan yang mendapat pendidikan agama dengan golongan yang mendapatkan pendidikan sekuler. D. Realitas politik Islam Hindia Belanda. Politik Islam di Hindia Belanda terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama, periode sebelum Sunok-Harkern. Belanda prinsip agar penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak memberontak. Yang kedua, menerapkan dua strategi, yaitu membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya membendung dan melakukan kristenisasi bagi penduduk Indonesia. Yang ketiga, dalam pelarangan pengalaman ajaran Islam, Belanda membatasi masalah ibadah haji dengan berbagai aturan, tetapi pelarangan ini justru kontraproduktif bagi Belanda karena menjadi sumber pemicu perlawanan terhadap Belanda sebagai penjajah karena menghalangi kesempurnaan Islam seseorang. Periode kedua, periode setelah Sunok-Harkern, menjadi penasihat Belanda untuk urusan pribumi di Indonesia. Dalam hal ini, tidak semua kegiatan pengalaman Islam dihalangi, bahwa dalam hal tertentu didukung. Kebijakan Sunok didasarkan tiga prinsip utama, yaitu pertama,
rakyat Indonesia dibebankan dalam menjalankan semua masalah ritual keagamaan seperti ibadah. Kedua, pemerintah berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaan lembaga-lembaga sosial atau aspek muamalah dalam Islam. Ketiga, pemerintah tidak menoleransi kegiatan apapun yang dilakukan kaum muslimin yang dapat menyebabkan seruan-seruan pan-Islamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonial Belanda. Demikian presentasi dari saya. Apa ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.